Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya? Dengan siapa ini kalau boleh tahu namanya? Perkenalkan Ustadz, saya Marisa, relawan IMT Mercy Indonesia di Gaza. Saya di sini bertugas sebagai liaison officer. Alhamdulillah. Berarti Mbak Marisa sekarang posisi di Gaza ini. Iya Ustadz. Terus bagaimana itu? Kok berita terbaru kabarnya rumah sakit Indonesia itu kembali dibombardir oleh Zionis, itu apa betul Mbak? Iya, baik. Ya memang akhir-akhir ini, terutama dari sejak tanggal 7 Oktober, Israel sangat aktif sekali melakukan penyerangan di daerah Gaza Utara. Sebelumnya saya jelaskan sedikit dulu ya Ustadz ya tentang wilayah Gaza itu pembagiannya seperti apa. Jadi Gaza setelah perang Oktober 2023 ini itu terbagi menjadi dua bagian, Gaza Utara dan Gaza Selatan, yang dipisahkan oleh Netzarim Corridor. Netzarim Corridor itu adalah checkpoint. Dan jadi ketika kita, katakan saya dari Derbalah atau Khan Yunis berangkat menuju Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, itu akan melewati checkpoint Netzarim Corridor. Ketika kita udah crossing dari checkpoint Netzarim Corridor itu berarti masyarakat Gaza menyimpulkan itu udah wilayah utara. Walaupun gitu. sebelumnya belum terlalu utara ya, masih di tengah, itu daerah Gaza City, di mana itu rumah sakit Shifa Hospital berlokasi. Dan saat ini ada lagi satu checkpoint ketika kita akan dari daerah Gaza City menuju ke rumah sakit Indonesia di daerah Beit Lahia, itu ada lagi satu checkpoint namanya checkpoint Jabalia. Nah, yang sekarang yang keadaannya sangat mencekam itu adalah daerah setelah checkpoint Jabalia ini. Itu bisa dibilang sangat sedikit bantuan makanan yang masuk, bisa dibilang sangat tidak ada sama sekali. Kalau masuk ke situ harus atas koordinasi dengan izin pihak Israel, Pogad. Dari kami NGO internasional untuk mengakses lokasi tersebut berkoordinasi dengan WHO atau UN agar bisa melewati checkpoint Zarim Corridor dan Jabalia seperti itu. Nah, jadi kondisi yang sangat parah sekarang itu di daerah Beit Lahia, di mana saat ini ada 3 rumah sakit di situ, Al-Auda, Rumah Sakit Indonesia, dan Kamal Adwan Hospital. Dan setiap harinya, alhamdulillah saya masih bisa terhubung dengan teman-teman yang di Rumah Sakit Indonesia ataupun di Rumah Sakit Kamal Adwan, warga Gaza tentunya. Hampir tiap hari ada penyerangan di sekitar area rumah sakit seperti itu. Dan untuk Indonesia Hospital sendiri itu sejak tanggal 16 Desember itu hari Senin kita mendapatkan informasi itu yang benar-benar serangan langsung ya. Bukan impact dari serangan di sekitarnya. Itu benar-benar direct attack ke hospitalnya. Ada tank, dan mungkin udah lihat di sosmednya Mercy ya Ustadznya, itu mengakibatkan dinding rumah sakit itu ada yang kelihatan bolong, itu bekas serangan dari tank. Nah, kalau yang akhir-akhir ini penyerangannya itu kebanyakan di daerah sekitar Indonesia Hospital. Ada komplek perumahan namanya Tal Al-Zatar, itu dekat banget dengan Rumah Sakit Indonesia. Karena frekuensi serangan dan intensitas serangan itu sangat tinggi, bahkan kineticsnya aja, ibaratnya getarannya itu bisa mengakibatkan kerusakan ke rumah sakit, kacanya pecah, terus ada tembakan peluru yang masuk melalui jendela, terus akhirnya menimbulkan lubang di dinding-dinding rumah sakit. Dan saat kejadian, terus terang suasana yang saya dapatkan info, suasana sangat mencekam. Ruangan pasien rawat inap itu ada di lantai 2, lantai 3, karena serangan meningkat drastis. Mereka pindah ke koridor supaya lebih aman dari peluru nyasar atau memang peluru yang ditargetkan, seperti itu.
Begitu keadaannya Ustadz. Ya, Dan untuk keadaan air bersih, udah lebih dari 10 hari pasien dan health workers di Indonesia Hospital tidak bisa mendapatkan air bersih yang jadi di sana kalau untuk air minum itu harus melalui proses desalinasi atau filter. Nah, saat ini mereka meminum air kran gitu, bukan yang air yang benar-benar untuk air minum ya, seperti itu, ya. Ustaz. Terus sekarang kondisi Rumah Sakit Indonesia itu ada pasiennya apa tidak, Mbak Marisa, kondisi hari ini? Ya, jadi memang Rumah Sakit Indonesia tidak ada menerima pasien yang baru lagi karena memang ketika saya lewati, jadi posisi Rumah Sakit Indonesia itu ibaratnya kayak di tengah kota yang tidak langsung berada di tengah pemukiman penduduk, berbeda dengan Rumah Sakit Kamal Adwan yang memang ibaratnya di tengah komplek perumahan ya Ustadz ya. Jadi penduduk di sekitar Rumah Sakit Indonesia pun itu sudah tidak ada. Kalau ada pun itu jaraknya agak jauh, dan untuk mencapai Rumah Sakit Indonesia itu rute yang dilewati itu sangat berbahaya walaupun jaraknya sangat dekat. Bahkan sebenarnya Rumah Sakit Indonesia dan Kamal Adwan ini juga tidak terlalu jauh, cuman berjarak sekitar 1 ke 2 kilometer saja. Tapi karena kondisinya mencekam, sangat sulit perpindahan dari daerah tersebut untuk mencapai Rumah Sakit Indonesia, walaupun secara fasilitas Rumah Sakit Indonesia jauh lebih besar fasilitasnya ketimbang Rumah Sakit Kamal Adwan atau Al Auda. Jadi saat ini yang ada di Rumah Sakit Indonesia adalah pasien existing dari sebelumnya. Kurang lebih pasien, keluarga pasien dan tenaga medis yang berdiam di rumah sakit saat ini ada 80 orang, Ustaz. Itu tanpa obat-obatan atau memang dengan segala keterbatasan obat-obatan? Ya, dengan segala keterbatasan obat-obatan. Jadi ketika kami tim medis Indonesia terakhir kali berada di situ hingga awal Oktober, saat itu kita memang baru menambah stok rumah sakit, medical supply, dan kita juga ada tambah beberapa stok makanan. Sepertinya masih memanfaatkan fasilitas yang itu walaupun jumlahnya udah sangat menipis, Ustadz. Lah ya, kabarnya kalau harus pasien saudara-saudara kita yang luka harus dijahit, sangat terpaksa, kadang ada yang tanpa dibius dan lain sebagainya. Itu betul? Iya, betul Ustadz. Bahkan sebelum penyerangan Oktober ini pun itu karena jumlah anestesinya sangat terbatas ya Ustadz ya. Jadi bahkan pasiennya sendiri meminta jika dia merasa kayak lukanya tidak terlalu parah, mereka tidak usah dianestesi, jahit saja gitu. Jadi anestesi itu diprioritaskan untuk pasien yang memang perlu operasi besar seperti itu, Ustadz. Iya. Terus yang bisa disampaikan terkait dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di sana, khususnya warga Gaza, apa yang diharapkan dari masyarakat Indonesia ini? Apa yang bisa kami bantu untuk saudara-saudara kami yang ada di sana? Iya, memang kondisi ini sangat tidak mudah ya Ustadz ya. Saya setiap malam mendapatkan update itu kondisi Kamal Adwan seperti apa, Indonesia Hospital seperti apa. Bahkan kita mungkin sebagai manusia memiliki keterbatasan Ustadz. Jadi mungkin yang paling penting itu doa Ustadz. Soalnya kalau apa yang akan kita perbuat, mungkin kita udah banyak, saya sendiri udah banyak rasa bersalahnya karena sepertinya semua dunia, seluruh warga negara di dunia ini, seluruh penduduk dunia bahkan tidak mampu untuk mencegah genosida yang berlangsung di Gaza seperti itu. Jadi lakukan apapun yang bisa kita lakukan, jangan pernah berhenti bicara tentang Gaza. Mohon maaf ya Ustadz. Iya. Tidak hanya dalam bentuk sumbangan, bahkan di saat saya yakin kita umat Islam tidak pernah berhenti untuk meminta kepada Allah. Semua ini adalah atas suratan Allah, tapi sebagai umat manusia kita punya kewajiban
untuk tidak membiarkan ini terus berlangsung. Betul. Jadi ya apapun itu tetaplah menyuarakan tentang warga Gaza, baik itu dengan teman-teman kita, dengan keluarga, ataupun di sosial media. Mungkin kita, alhamdulillah, di Indonesia negara yang damai, kita berada dalam situasi yang cukup baik, dan mungkin kadang kita lupa terseret dengan kehidupan sehari-hari kita. Itu sangat manusiawi, tapi ingatlah masih ada saudara kita di Gaza yang memperjuangkan hidup dan matinya, membela agama, dan mempertahankan tanah kelahirannya. Ya. Kita sudah seharusnya, kita sebagai umat, tidak hanya sebagai umat muslim, sebagai manusia, sudah seharusnya kita membantu mereka dengan apapun yang kita bisa, baik itu berupa donasi, memberitakan tentang mereka kepada teman-teman kita, membangun awareness tentang isu Gaza, dan yang jika kita mempunyai kekuatan lebih dari itu, jika kita mempunyai posisi yang jabatan yang lebih tinggi di negara kita ataupun di dunia internasional, kita bisa melakukan lebih tetap mengadvokasi tentang Gaza, begitu Ustaz. Ya Mbak Marisa, ya memang apa yang sedang dialami oleh saudara-saudari kita yang ada di Gaza itu betul-betul menggugah jiwa keimanan kita. Kalau ada orang Islam yang tidak tergugah keimanannya melihat apa yang dialami oleh saudara-saudari kita yang ada di Gaza, maka Islamnya bisa jadi bermasalah di hadapan Allah. Dan Mbak Marisa, insya Allah bersama rekan-rekan Mercy yang lain yang saat ini ada di Gaza, merupakan salah satu dari sekian banyak hamba yang dipilih oleh Allah untuk bisa langsung membantu warga Gaza secara aktif, langsung terjun di Gaza. Dan ini insya Allah menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Insya Allah jadi amal kebaikan Mbak Marisa dan seluruh rekan-rekan Mercy yang sekarang ada di Gaza maupun ada yang ada di wilayah-wilayah yang mana di situ memang perlu bantuan kemanusiaan, dan alhamdulillah Allah hadirkan salah satunya Mercy untuk misi kemanusiaan. Kami di sini hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Mbak Marisa dan teman-teman senantiasa berada dalam lindungan Allah, diberi keselamatan oleh Allah, dijaga oleh Allah, tetap dalam keikhlasan, semua yang dilakukan hanya mengharap ridha Allah. Tentu apa yang kami lakukan di sini Mbak Marisa tidak sebanding dengan apa yang Mbak Marisa dan teman-teman lakukan di Gaza. Di sisi Allah jelas nilainya berbeda. Di sisi Allah jelas nilai lebih besar dari apa yang didapat oleh Mbak Marisa dan teman-teman daripada yang kami dapatkan. Namun demikian, semaksimalnya setiap muslim dimanapun berada harus perhatian dengan keadaan yang menimpa saudara-saudari muslim kita yang ada di Gaza. Tidak boleh berpangku tangan, terus berikan bantuan semaksimalnya, dan yang paling penting senjata utama kita adalah doa. Yakinlah satu hari nanti Allah akan datangkan orang-orang pilihannya untuk membebaskan Baitul Maqdis beserta masyarakat sekitarnya. Jaga keikhlasan Mbak Marisa, tetap sabar, kuat, istiqomah. Mudah-mudahan semuanya ini dibalas oleh Allah dengan surganya kelak. Sampaikan salam hormat kami pada teman-teman Mercy yang ada di Gaza, keluarga besar Mercy, dan juga kalau memungkinkan pada saudara-saudari kami yang ada di Gaza. Insya Allah Ustaz, mohon doanya, mohon doanya. Insya Allah, terima kasih, jazakillah Mbak Marisa. Nah, jaga kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.